Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin biwasilati ruhil amin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ruhuka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Kehadapan guru agung bangsa Al-Fatihah. Ya sama-sama kita hormati wakil talqin pengasaha Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Rosadi sekaligus sebagai pemangku manaqib pada malam hari ini. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dipisahkan hadir dalam majelis yang sangat penuh berkah ini, majelis reuni para ruh-ruh yang suci. Oleh karenanya di dalam manaqib ini kita diajarkan oleh guru kita untuk menghidupkan zikir khafi. Kenapa? Agar kita bisa hadir bersama ruh-ruh yang suci. Karena ruh kita ini masih parsial, sedangkan ruh mereka ini sudah universal. Oleh karena itu agar kita bisa ruh kita bersama-sama dengan mereka, maka kita harus selalu hidupkan zikir khafi. Kenapa? Karena mereka berada fi maq'adin sidqin inda malikin muqtadir, berada di tempat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci. Kalau kita ingin terhubung dengan ruh-ruhnya para arwahul muqaddasah tadi, ruh-ruh yang suci tadi, maka hati kita jangan sampai lalai. Karena hati yang lalai ini menjadi hijab. Hati yang lalai diharamkan untuk bisa masuk ke hadrah zat yang maha suci. Oleh karena itu di dalam manaqib ini kita diajarkan untuk selalu hidupkan zikir khafinya. Teruskan hidup zikir khafi dari awal, supaya hati kita ini tidak lalai. Karena kalau hati kita lupa, lalai, tidak zikir, berarti kita ini dianggap sedang junub. Ibaratnya sedang junub. Orang yang junub itu diharamkan menyentuh sesuatu yang suci. La yamassuhu illa mutahharun. Makanya kita setiap hari dalam manaqib usahakan selalu hidupkan khafinya, supaya kita bisa benar-benar bergabung bersama ruh-ruh yang suci tadi. Kita harus yakin bahwa manaqib ini dihadiri oleh mereka 124.000 nabi dan ruhnya 124.000 wali, semuanya berkumpul, makanya disebut majelis reuni ruh-ruh yang suci. Agar kita bisa ruh kita benar-benar bergabung dengan mereka, maka hidupkan zikir khafinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barusan kita mendengarkan mangkobah di bulan Jumadisani. Mangkobah yang dibacakan itu adalah kisah sosok Sultan Aulia, bukan saja Sultan Aulia beberapa abad yang lalu yang ada di Baghdad, tetapi juga kisah sosok Sultan Aulia fi hadzal zaman, yaitu ahli silsilah guru agung kita Abah Aus. Bahwasanya nama daripada Tuan Syekh sudah dijadikan seperti Ismul A'zam,
Makanya kita ini murid-muridnya Abah ya, selalu ketika kita berdoa ataupun mengucapkan hal yang harapan-harapan yang baik, kita selalu mengatakan berkah karomah pangersa Abah, berkah karomah Abah, karena nama Tuan Syekh itu sudah dijadikan seperti nama Ismul Allah, dan kita sebagai muridnya harus yakin, harus yakin. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita orang-orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an ulul albab. Guru kita Abah Aus pernah mengatakan bahwa zikir kita ini zikir ulul albab. Kita semua ini adalah orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang memiliki kecerdasan, orang-orang yang memiliki akal sehat, akal cerdas, ulul albab. Siapa ulul albab itu? Nanti di hari kiamat Bapak Ibu disebutkan dalam riwayat, Allah akan bertanya kepada para malaikat, aina ulul albab? Di mana orang-orang ulul albab? Para malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, manhum ulul albab? Siapa mereka yang engkau cari? Orang-orang yang disebut ulul albab itu. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab itu adalah orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Tiga posisi ini adalah mencerminkan kegiatan aktivitas manusia sehari-hari. Kita ini kalau nggak sedang berdiri berarti sedang duduk, kalau tidak duduk berarti berbaring. Tiga posisi ini saja. Maka orang-orang yang dalam tiga posisi ini dia senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, itulah orang-orang yang termasuk ulul albab. Dan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Kita telah mendapatkan alat untuk menjadi ulul albab, alat zikirnya yaitu zikir khafi. Ini bisa kita lakukan di tiga posisi ini. Sedang berdiri, berdiri sedang apa? Berdirinya sedang apa saja. Berdiri sedang masak, berdiri sedang berjalan, ya. Duduk sedang apa? Ya duduk di mana saja, duduk di ruang tamu, duduk di mana saja. Berbaring, ya berbaring di mana saja. Ini bisa dilakukan zikir khafi. Maka orang yang senantiasa berzikir khafi, ya, maka mereka itulah orang-orang yang disebut ulul albab. Maka nanti di akhirat Allah mencari mereka. Sementara manusia yang lain mencari-cari Allah, tetapi ulul albab dicari oleh Allah. Aina ulul albab? Di mana orang-orang yang berakal? Ulul albab orang-orang yang berakal. Para malaikat bertanya, siapa ya Allah orang-orang yang berakal ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itulah ulul albab. Maka kata guru agung kita bahwa zikir yang kita amalkan ini juga disebut zikir ulul albab. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar menjadi manusia-manusia pilihan. Orang-orang yang ruhnya sudah dibersamakan dengan la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa? Nah, ini hadis ini Bapak Ibu umum memaknai atau memahaminya bahwa
hadis ini berlaku ketika orang mau meninggal dunia kemudian bisa mengucapkan la ilaha illallah, baru dia masuk surga. Umumnya kan begitu. Padahal kata Abah, kata guru kita ini, orang yang mau meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah itu adanya di Indosiar. Pernah nonton, Bu? Di Indosiar itu orang mau meninggal la ilaha illallah baru meninggal. Itu adanya di Indosiar. Padahal kalau kita perhatikan redaksi dari hadis ini, ada yang namanya fi'il madhi, kata yang menunjukkan masa lampau, waktu yang telah berlalu, yaitu kana dan dakhala. Mangkana, kana itu kan kata fi'il madhi, itu kata yang menunjukkan waktu yang sudah. Dan juga dakhala, dakhala juga sudah. Dakhala artinya masuk. Mangkana, barang siapa sudah. Akhiru kalamihi, akhir perkataannya la ilaha illallah, dakhala, maka sudah masuk surga. Maka guru-guru agung sufi, ya, ahli thariqah, ahli silsilah, ahli ma'rifah, al-arif billah, mereka menafsirkan hadis ini bahwa yang dimaksud mangkana adalah barang siapa ruhnya yang sudah berla ilaha illallah, berarti dia sudah masuk surga. Bagaimana cara agar ruh kita ini berla ilaha illallah? Itulah yang disebut dengan talqin. Mangkana akhiru kalamihi, ya, barang siapa kondisi ruhnya sudah berla ilaha illallah, itu maksudnya begitu. Yang namanya kalam, kenapa para guru sufi menafsirkan hadis itu seperti itu? Karena pada kenyataannya Bapak Ibu, Nabi bersabda, mangkana akhiru kalami la ilaha dakhala jannah. Siapa di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha dakhala jannah, kan sudah masuk surga. Tapi Nabi sendiri waktu mau meninggal dunia, Nabi tidak mengucapkan la ilaha illallah. Coba, Nabi ketika mau wafat itu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Nabi sudah bersabda, mangkana akhiru kalami la ilaha dakhala jannah. Kenapa Nabi sendiri tidak mengucapkan la ilaha illallah ketika mau meninggal dunia? Dalam riwayat yang sahih yang diucapkan oleh Nabi, Allahumma rafiqul a'la, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Gak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Nabi sendiri yang bersabda, tetapi Nabi tidak mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggal dunia. Inilah yang dimaksud oleh guru-guru sufi itu, bahwa yang dimaksud hadis itu, maka mangkana akhiru kalami la ilaha dakhala jannah. Barang siapa yang kondisi ruhnya sudah berla ilaha illallah melalui talqin tadi, maka dia sudah masuk surga. Jadi orang-orang yang sudah ditalqin, makanya kata Abah Aus, orang-orang yang sudah ditalqin ini bukan mudah-mudahan masuk surga, bukan, tapi dakhalal jannah, sudah masuk surga. Dakhala itu fi'il madhi. Fi'il madhi kata yang menunjukkan yang sudah berlalu, berarti sudah, bukan mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan berarti akan, ya, tetapi dakhala sudah. Maka orang yang sudah ditalqin, ya, maka ruhnya sudah berla ilaha illallah, dia sudah masuk surga. Sudah masuk surga, tinggal diamalkan saja. 3 kunci surga sekaligus yang sudah sering kita dengar itu, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, dan Jannatul Firdaus. Itu hanya bonus, surga itu bonus. Karena tujuan kita itu bukan surga, tetapi yang memiliki surga. Ilahi anta maksudi waridho. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, zikir kita ini, zikir yang ditalkinkan ini bukan main-main, bukan main-main, betul-betul zikir yang serius.
Imam Al-Haddad mengatakan di dalam kitabnya Adabul Suluk lil Murid, beliau berkata bahwa inna ruh jami'i ibadah huduru ma'allah. Sesungguhnya ruhnya semua ibadah, nyawanya semua ibadah itu adalah hadirnya hati bersama Allah. Jadi yang menjadi ruh semua ibadah, yang menjadi nyawa semua ibadah itu adalah hadirnya hati kita bersama Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau ibadah tapi tidak hadir, hatinya tidak ingat Allah, kira-kira bagaimana? Padahal ruhnya ibadah itu adalah hadirnya hati kita ini bersama Allah. Kalau ibadah tapi tidak hadir hati kita bersama Allah, berarti ibadahnya tidak ada ruhnya, tidak ada nyawanya, tidak ada isinya. Maka Imam Al-Haddad mengatakan kalau ibadah tapi tidak hadir hatinya bersama Allah, itu diumpamakan memberi kado kepada raja, tapi tidak ada isinya kadonya itu. Kira-kira bagaimana itu? Kita ngasih kado kepada raja ini, tapi kok nggak ada isinya, cuma bungkus doang ini. Atau beliau katakan, atau seperti diumpamakan memberi hadiah pelayan kepada raja. Pelayan, katakanlah seorang gadis itu pelayan kan, tetapi pelayannya itu sudah mati alias jadi mayat. Kira-kira bagaimana? Itulah gambaran ibadah yang dikerjakan tanpa hadirnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur, kita dikasih zikir yang bukan main-main, yang menjadi ruhnya ibadah, sehingga hati kita ketika beribadah bisa hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini zikir khafi. Ini ruhnya semua ibadah ini. Ini nyawanya semua ibadah. Wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi sholat itu untuk mengingat Allah. Tetapi sebenarnya bukan hanya sholat saja. Semua ibadah tujuannya untuk ingat Allah. Karena yang menjadi ruhnya itu ingat Allah, zikir. Tetapi diwakilkan dengan ibadah sholat. Karena ibadah sholat ini khairul maudhu'. Sebaik-baiknya ibadah kepada Allah, kefarduan kepada Allah itu ibadah sholat. Nabi bersabda, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Yang pertama dihisab, dimintai pertanggungjawaban dari ibadah kita kepada Allah apa? Sholat. Fa'idha soluhat soluhat sa'iru amali. Jika sholatnya betul, sholatnya bagus, maka seluruh amalnya pun jadi bagus. Fa'idha fasada sa'iru amali. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, sholatnya sudah tidak bagus, maka sudah rusak juga semua amal-amal yang lain. Makanya di dalam ayat ini yang disebut wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sebenarnya bukan hanya sholat saja, semua ibadah. Puasa itu tujuannya untuk ingat Allah. Agar kita ingat Allah, kita diperintahkan sholat agar kita ingat Allah. Kita diperintahkan puasa agar ingat Allah. Kita diperintahkan zakat, haji, semua ibadah agar kita ingat Allah. Kalau di dalam sholat kita bisa ingat Allah, Bapak Ibu, maka ibadah yang lain itu jadi mudah.
Karena ibadah puasa yang wajib berapa tahun sekali? Setahun sekali. Zakat setahun sekali, zakat fitrah. Kalau zakat mal ya haul setahun sekali juga kalau sudah mencapai haul dan nisab. Terus haji seumur hidup sekali. Kalau sholat sehari berapa? 5 kali. Kalau sholatnya sudah benar, sudah bisa ingat Allah, maka ibadah-ibadah yang lain pun juga akan ikut jadi benar. Jadi tujuan daripada ibadah agar kita ingat Allah. Sama dengan di dalam Al-Quran itu orang-orang munafik itu digambarkan oleh Allah, wa idza qamu ila sholat qamu kusalah. Jika mereka ini berdiri untuk sholat, mereka berdirinya itu malas. Mereka itu malas. Jika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan orang munafik itu sholatnya males-malesan. Ya, ya sebenarnya bukan hanya sholat saja. Orang munafik itu puasa juga males. Zakat males, itu orang munafik. Tapi digambarkan wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Jika orang-orang munafik itu berdiri untuk sholat, mereka berdirinya itu sambil males-malesan. Itulah contoh ciri orang munafik. Makanya kita kan diajarkan oleh Abah supaya kita itu jangan jadi orang munafik. Sholatnya bergegas, hayya 'alas shalah, berdiri semua. Begitu selesai adzan, doa selesai adzan. Selesai doa dan langsung takbir Allahu Akbar, sholat qobliyah. Begitu salam langsung berdiri azan. Kita berusaha untuk ikut seperti digambarkan dalam surat Yasin. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Datanglah dari ujung kota seorang laki-laki yas'a dengan bergegas. Kita ikut laki-laki yang ada di dalam surah Yasin ini. Makanya ibadah sunnah kita pun, sholat-sholat sunnah kita pun itu dijamaahkan. Karena kita ikut laki-laki yang ada di dalam surah Yasin. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Seorang laki-laki yang bergegas. Apa tugasnya seorang laki-laki ini? Wajah amin aqsal madinati rajul al-yas'a. Terus apalagi lanjutannya? Qala ya qaumi tabi'un mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum. Laki-laki ini tugasnya hanya ngomong sama orang-orang, ayo kita ikuti rasul-rasul, utusan-utusan Allah. Siapa laki-laki ini? Guru agung kita Abah Aus ini masya Allah. Dulu sebelum Abah Aus kan Abah Anom guru agungnya. Abah Anom luar biasa. Dan seluruh ahli silsilah ibadahnya luar biasa. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad ibadahnya itu betul-betul. Contoh sholat saja. Sholat itu masya Allah. Nabi itu dalam riwayat digambarkan kalau datang waktu sholat, apapun aktivitasnya ditinggal Pak. Sampai-sampai lagi bercengkrama dengan keluarga, begitu datang waktu sholat, kata Siti Aisyah istrinya, istri Nabi, bilang seolah-olah Nabi itu gak kenal lagi dengan kami. Betul-betul bergegas. Nah. Makanya dalam fikih juga itu Pak, dalam fikih itu ada namanya sholat li hurmatil wakti. Begitu datang waktu sholat, walaupun kita dalam perjalanan, itu dalam fikih ya, kita ini kan sudah di atasnya fikih. Kalau sudah bertasawuf, bertoreko, itu sudah fikihnya ikut guru. Kalau dalam fikih syariat, itu saja diajarkan ada namanya sholat hurmatil waktu. Kalau ada orang begitu datang waktu sholat, tapi nggak bisa wudhu, sementara dia pakai pakaiannya juga pakaian yang ada najisnya misalkan, masih tetap disuruh sholat walaupun dalam kondisi seperti itu namanya sholat lihurmatil waktu, sholat untuk menghormati waktu. Karena apa? Ketika datang waktu sholat kok tidak sholat, itu sangat dibenci, itu sangat dibenci atau makruh lah bisa.
Kalau bahasa fikihnya apa? Makruh. Makruh itu yang dibenci. Maka kalau ada waktu sholat datang, kemudian digunakan untuk sholat, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi ditanya, ayu a'malil afdol, ya kan, gitu kan? Amal apa yang paling utama? As-sholatu fi awali waktiha. Sholat awal waktu. Makanya guru kita mengajarkan kita seperti itu. Begitu datang waktu sholat 11 menit sebelum azan, kita sudah siap dengan wudhu. Begitu azan langsung bergegas. Ini makanya kita ikut itu. Karena orang munafik itu cirinya ketika berdiri untuk sholat dalam keadaan malas. Tapi sudah bukan hanya sholat, semua ibadah sama tadi. Kenapa sholat itu diperintahkan oleh untuk zikir? Itu bukan hanya sholat, semua ibadah. Makanya inti daripada semua ibadah ini, ini inti daripada semua ibadah. Maka kita bersyukur kita sudah dikasih zikir yang bukan main-main, Pak. Zikir yang sangat luar biasa, yang menjadi inti, yang menjadi rohnya semua ibadah. Kemudian yang terakhir, zikir kita ini bukan main-main. Zikir kita ini bukan main-main. Ya. Nabi bersabda, kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa huwa lahwun wa la'ib. Nabi bersabda, segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada zikirnya kepada Allah, maka sesuatu itu menjadi lahwun wa la'ib. Lahwun itu apa? Senda gurau kalau terjemahannya. Walaib, permainan. Lahwun itu dijelaskan oleh ulama, yang dimaksud adalah al-i'radu anil haq, berpaling dari kebenaran, itu lahwun. Maka disimbolkan dengan bahasa lahwun. Lahwun itu senda gurau. Kalau orang berpaling dari kebenaran, dia disebut lahwun. Kemudian laib. Laib itu kan permainan. Itu dijelaskan oleh ulama, artinya adalah al-if'alu anil batil, melakukan kebatilan. Jadi kalau ada orang melakukan kebatilan, maka disebut laib. Dan kita bersyukur dengan memiliki zikir yang ditalkinkan, ya, kita bisa terhindar dari lahwun walaib. Kata Nabi, kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa huwa lahun wa la'ib. Segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah, dia jadi lahun wa la'ib. Jangankan ibadah, Pak. Kita ini orang-orang sudah ditalkin, yang sudah punya zikir yang luar biasa ini, Pak. Jangankan ibadahnya, pekerjaan-pekerjaan duniawinya pun jadi ibadah, tidak menjadi lahu wa la'ib karena punya ini. Sedang jualan, maksudku ya. Sedang jualan, ya, jadi ibadah. Sedang di kantor, sedang di sawah, jadi ibadah kalau punya ini. Tapi kalau nggak punya ini, jangankan pekerjaan dunia, ibadahnya pun dianggap lahun wa la'ib. Dianggap tepuk tangan dan siulan saja. Sholat nggak ada zikirnya, puasa nggak ada zikirnya. Jangankan yang bukan ibadah, ibadahnya pun kalau nggak ada ininya menjadi lahwun wa la'ib. Dan kita bersyukur dengan memiliki zikir ini yang sudah ditalkinkan ini, ibadah kita, jangankan yang ibadah, yang bukan ibadah, seperti maksudnya yang bukan ibadah ritual gitu ya, seperti jaga toko, jaga apa di kantor, profesi apapun, jadi ibadah kalau ada zikir. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, dan kita ini termasuk orang-orang yang berjihad melawan hawa nafsu. Ya, kita ini dari tadi ya sampai sekarang ini jihad ya. Kita ini melawan jihadul nafs, itu jihadul akbar. Kita sudah dikasih seragam jihad, merah putih. Ini jihad ini.
jihad melawan hawa nafsu. Maka kita orang-orang yang sudah ditalkin ini dalam kehidupannya senantiasa berjihad melawan hawa nafsu dengan zikir jahar dan khaufi. Merah putih ini simbol zikir jahar dan khaufi, supaya kita ini menjadi mujahid yang tangguh. Maka dikasih seragam merah putih, tinggal diamalkan saja sampai kita menunggu masa kontrak kita di dunia habis. Begitu kontrakan kita di dunia habis, kita langsung menjadi syuhada. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu mengira orang-orang yang mati syahid itu mati, tetapi dia hidup. Makanya kata Abah, orang yang sudah ditalkin ini tidak dikejar mati. Semua manusia dikejar mati, Pak. Walaupun sembunyi dimanapun akan dikejar oleh kematian. Tetapi orang yang sudah ditalkin tidak dikejar mati, tapi dikejar oleh kehidupan yang abadi. Alhamdulillahilladzi ahyana hayatan abadiyatan ukhrawiyatan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita semua dengan kehidupan yang abadi ukhrawi melalui talqin. Kita nggak perlu lagi takut mati karena kita sudah hidup 2 kali. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati pertama sebelum ada, mati kedua setelah dihidupkan. Yang pertama kita tidur itu mati. Hidup yang kedua ketika mendapatkan talqin, itu hidup yang kedua. Talqin itu menghidupkan yang mati atau membangunkan yang tidur. Lakinu mautakum la ilaha, talqinkan, bimbingkan orang yang mati dengan la ilaha illallah. Jadi kalimat talqin itu hanya satu, la ilaha illallah. Nggak ada talqin subhanallah, nggak ada talqin Allahu akbar, nggak ada. Kalimat talqin itu cuma satu, la ilaha illallah. Untuk apa? Menghidupkan yang mati. Siapa yang mati? Orang-orang yang hatinya lalai, tidak bisa zikir nih. Ini orang yang mati nih. Tidur sama dengan mati. Begitu ditalkin langsung dihidupkan, dibangunkan. Sebagaimana sabda Nabi, masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamasil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dengan orang mati. Orang yang tidak berzikir dianggap mati oleh Allah. Begitu mendapatkan talqin, dihidupkan atau dibangunkan, sehingga dia sudah hidup dua kali. Begitu masa kontraknya habis, langsung intakil ila rafiqul a'la, pindah ke alam yang lebih tinggi. Fi maq'adin sidqin inda malikin muqtadir. Alhamdulillahilladzi fardalana ala kathirin min. Allah istiqomahkan kita semuanya, Allah berkahi semuanya segalanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya siratal ladzina an'amta. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabi Hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima.